Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Sinergi dimanapun Anda berada, jumpa lagi bersama saya Jo Channel Jambi. Kali ini kita akan mengadakan pemupukan, di mana sebelumnya bibit sawit ini yang sebelumnya kita sudah mengaplikasikan pupuk organik eco farming ya, tahap awal kemarin. Dan kali ini kita akan mengadakan pemupukan untuk yang kedua kalinya, dimana bibit kelapa sawit ini murni tidak menggunakan pupuk kimia. Namun sebelumnya bibit kelapa sawit ini sudah kita gunakan pupuk kandang yang dioplos menggunakan campuran tanah. Begini kita akan mencampurkan yang eco farming. Nah, ini coba kita buka ya, biasanya akan terdengar suara. Nah, ini ya. Nah, kedengaran ya gasnya ya. Nah, ini akan kita campurkan untuk kurang lebih 25 liter air ini ya. Ini besar sekali. Seperti ini rekan-rekan. Oh, sebentar kita kocok dulu. Ini pupuk organik eco farming yang sudah kita biangkan menggunakan air kelapa 2 hari ya, seperti ini ya. Kamera boleh dideketin. Nah, ini takarannya ini 80, kurang lebih 60-an ya, kita katakan di sini ya. Karena ini kapasitasnya besar, maka kita akan tambahkan dosis ya, seperti ini ya. Ini juga jadi bibit kelapa sawit kita ini memang murni tanpa menggunakan pupuk kimia ya. Kita karena mau menguji bagaimana reaksi pupuk eco farming di pembibitan kelapa sawit. Namun kalau saya melihat itu perkembangannya cukup bagus. Tidak ada kematian. Semua kondisi bibit hidup semua. Cuman sebelumnya bibit yang belum kita tanam kemarin itu kita rendam dulu menggunakan campuran eco farming. Ini kita aduk dulu ya. Seperti ini ya rekan-rekan. Nah, ini ada pupuk organik eco farmingnya. Pupuk organik eco farming super aktif, lahan subur petani makmur, itu slogannya ya. Eco farming adalah pupuk organik bermanfaat untuk meningkatkan produktivitas tanaman dengan memperbaiki tekstur tanah pertanian. Tekstur tanah pertanian ya. Eco farming mampu memenuhi kebutuhan yang mana terdapat 13 kandungan unsur hara dan mengandung bakteri positif, yaitu bakteri komposer ya, yang sangat dibutuhkan segala jenis tanaman. Eco farming dapat mereklamasi tanah yang rusak menjadi layak tanam. Kemudian manfaat eco farming bisa kita lihat di sini. Yang salah satunya meringankan biaya produksi, mempercepat masa panen, meningkatkan unsur hara tanah, memaksimalkan hasil produksi, meningkatkan kualitas produksi, menjadikan imunitas ya, ini yang penting ya, menjadikan imunitas tanaman lebih kuat. Jadi kondisi tanaman itu sehat gitu ya. Cocok untuk semua jenis tanaman, tanaman pangan, tanaman hortikultura, tanaman hias, tanaman keras dan lain-lain. Nah, ini sudah ada SK menterinya ya, jadi tidak usah ragu lagi dalam penggunaan pupuk organik eco farming, sudah mendapatkan SK Menteri Pertanian ya. Ya, mari kita melihat ya kondisi sawit kita. Nah, inilah kondisi sawit kita, yang mana sawit ini kita tidak menggunakan pupuk kimia. Ini bibit kita beli bibit unggul varietas Semiklon 5 ya. Semiklon 5 ya. Dengan kapasitas per ton per hektar itu menghasilkan 35
sampai 40 ton per tahun dengan kondisi sawit yang terawat ya. Mudah-mudahan dengan harapan kita menggunakan pupuk organik eco farming dari awal pembibitan sampai nanti akhirnya tumbuh besar, hasil yang akan kita dapatkan maksimal seperti apa yang diterapkan di dalam pembibitan ini ya. Nah, inilah bibit kita ya teman-teman. Ini sangat subur-subur sekali dan alhamdulillah di sini tidak ada kematian ya. Kita kemarin membeli bibit 350-an dan alhamdulillah itu tidak ada yang mati ya. Namun sebelumnya yang saya bilang tadi, penggunaan pupuk eco farming itu kita kombinasikan dengan pupuk kandang. Dan bibit sebelum kita semai itu kita rendam dulu menggunakan biang eco farming yang sudah kita campurkan di dalam air tadi ya. Nah ini bisa rekan-rekan lihat ya. Ini kurang lebih usia 2 bulan lebih kalau nggak salah ya. 2 bulan, saya lupa juga ya. Nah ini adalah istri saya yang akan mencoba untuk menyiramkan ya campuran pupuk organik eco farming tadi ya. Nah bisa dilihat ya rekan-rekan, dimulai dari sini Bu. Nah kenakan daun nggak apa-apa ya, karena pupuk kita ini pupuk organik, jadi aman untuk daun, pokoknya semua aman gitu lah ya. Berbeda dengan pupuk kimia ya. Kalau pupuk kimia mungkin kita harus memberikan jarak ya untuk di tanaman. Kalau ini enggak, ini pun kita mengenakan daun itu tidak masalah. Ini kita menyiram di antara jam 7 pagi ya, karena pemupukan yang dimulai dari pagi itu akan terserap baik di tanaman. Ya rekan-rekan ya, istri saya lagi memberikan nutrisi ke tanaman bibit kelapa sawit yang murni ya, murni menggunakan pupuk organik eco farming tanpa campuran bahan kimia. Namun bisa kita lihat pertumbuhan benih kelapa sawit cukup memuaskan dan tidak ada nilai angka kematian ya. Nilai angka kematian itu minim. Nah inilah efek dari penggunaan pupuk organik eco farming ya. Ini alhamdulillah semua tumbuh subur. Nah ya rekan-rekan ya. Sini saya ambilin Bu. Seperti ini. Sini yang besar itu biar saya bantu. Saya akan membantu juga ya rekan-rekan. Nah ini saya bantu ya rekan-rekan, seperti ini saja rekan-rekan. Nah kita kondisikan di daun tidak masalah, karena daun juga bisa menyerap ya di stomata dia ya, stomata itu ya. Seperti ini pupuk organik kita aman sekali untuk di tanaman. Kita tidak takut untuk terkena batang. Beda dengan penggunaan pupuk kimia ya, mungkin kita takut nanti batangnya mati gitu ya. Kalau di pupuk organik eco farming ini tidak. Nah itulah kehebatannya pupuk organik eco farming ya, ketimbang pupuk-pupuk yang lainnya. Nah, ini kita tidak tahu ya, untuk di satu pokok tanaman kita sekedar mengira-mengira saja. Oh ada yang mati rekan-rekan, satu ya, tidak terekspos, ada satu yang mati. Dari sekian banyak tanaman yang kita semai, wajar ya kalau ada satu mati, itu wajar ya.
Jadi pembibitan kelapa sawit yang kita ujikan di milik kita sendiri ini memang murni ya, tanpa adanya rekayasa. Memang kita murni menggunakan pupuk organik eco farming karena kita penasaran mau mencoba bagaimana reaksi pupuk organik eco farming untuk di pembibitan kelapa sawit seperti itu ya. Jadi inilah manfaat dari pupuk organik eco farming. Untuk di lahan sawit saya sendiri itu juga sukses ya, di lahan gambut. Rekan-rekan bisa dilihat di channel saya. Nah, seperti inilah ya penggunaan pupuk organik eco farming ya. Jadi memang sangat mudah sekali. Kita tinggal mengocor-ngocor di area tanaman. Jadi kita juga nggak perlu takut untuk penggunaan pupuk organik eco farming. Meskipun mengenai daun itu aman sekali. Nah, rekan-rekan bisa lihat ya, daunnya subur-subur ya. Kata orang bilang, kalau melihat tanah itu subur atau tidaknya itu terdapat semacam cacing ya. Nah, di sini tadi sudah ada mulai banyak calon-calon anakan, calon anakan ini ya, apa nih, tai cacing ya. Seperti itu. Nah, inilah pertumbuhan sawit kita yang sudah menggunakan pupuk organik eco farming. Sudah habis ya pupuknya, bisa ember. Kita akan mengambil pupuk lagi ya rekan-rekan. Kita akan bantu istri saya karena nanti kalau dia dibantu saya dimarahin. Masih banyak ya. Jadi bagi para rekan-rekan yang ingin mengorder pupuk organik eco farming, bisa hubungin di nomor saya 0821 8232 8509. Kita agen resmi ya, agen resmi pupuk organik eco farming, yang mana kita sudah menjadi mitra resmi kepada perusahaan PT BES. Ya, mudah ya, sangat mudah sekali. Tinggal ini tadi ada yang kita gemburkan ya, karena tanahnya pada miring. Jadi kita mencoba untuk menggemburkan, menegakkan polybag yang miring. Nah, mantap ya, seger. Ini kalau kita menggunakan pupuk kimia, kita pastinya nggak berani ya untuk memberikan pupuk di area bagian tanamannya seperti ini, karena bisa mati ya. Kalau pupuk organik eco farming, insya Allah aman. Aman. Inilah kehebatan dari pupuk organik eco farming. Jadi tidak usah ragu bagi para petani sawit, rekan-rekanku semua, marilah mencoba untuk menggunakan pupuk organik eco farming. Habis yo, Dek.
Istri saya. Jadi sekian ya rekan-rekan yang bisa saya sampaikan, melaporkan dari titik lokasi pembibitan. Salam sinergi, go berkah, no riba, salam eco farming, lahan subur, petani makmur. Mana slogannya Bu Leader? Salam eco farming, go berkah, no riba. salam eco farming, Go berkah, no riba.